Asik bermain ponsel bersama teman-temannya usai sholat subuh di masjid, seorang bocah di Cengkareng, Jakarta jadi korban penjamretan. Modus pelaku yang mengendarai motor berpura-pura menanyakan alamat. Halo pemirsa, saya Camar Haenda. Inilah seputar iNews siang. Lagi-lagi sengketa lahan di Jakarta berujung ricuh, menolak digusur. Ratusan warga di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat mengadang alat berat yang akan membongkar rumah mereka. Seorang mama bahkan pingsan saat rumahnya akan dibongkar. Emak-emak ini pingsan langsung dievakuasi saat berunjuk rasa menolak penggusuran rumahnya di kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Dari penggusuran ini, ratusan warga sebelumnya sempat mengadang alat berat yang akan digunakan untuk membongkar puluhan rumah. Penggusuran lahan sengketa 22 hektar yang dihuni oleh 2 RW dan 4 RT ini dilakukan setelah salah satu pihak mengklaim memenangkan proses hukum di pengadilan. Sampai saat ini warga mengaku hasil proses hukum belum pernah disampaikan pada warga. Dulu sebelum semuanya tuh bisa menunjukkan surat yang asli seperti itu. Tapi ini sengketa ini udah melalui proses persidangan atau hukum nggak sih Pak? Kabarnya sih udah berlangsung, tetapi hasilnya bagaimana sampai saat ini kita juga belum tahu. Sejumlah bangunan telah dibongkar dan rata dengan tanah. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku penjamretan incar anak-anak. Asyik bermain ponsel usai sholat subuh di masjid. Seorang bocah di Cengkareng, Jakarta menjadi korban penjamretan handphone. Modus pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Pria pengendara motor ini berpura-pura menanyakan alamat kepada bocah yang sedang bermain ponsel di Jalan ZZ Cengkareng, Jakarta Barat. Tanpa disangka, pria ini kemudian merampas ponsel milik korban. Korban berusaha mempertahankan ponselnya mengejar pelaku yang kabur, namun gagal. Banyak teman sama ibu-ibu satu, cuman ibu-ibu satu itu udah lansia. Nah, matanya juga udah kurang lihat, jalannya juga udah nggak bisa maksudnya. Makanya dia ngejar, dia megangin bajunya sampai depan sini. Akibat penjamretan, korban mengalami kerugian 2,9 juta rupiah. Namun orang tua korban enggan melapor ke polisi, khawatir tidak ditanggapi. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang perampok nekat beraksi siang hari mengancam mama penjaga toko sembako menggunakan senjata tajam. Pelaku yang memakai helm dan masker awalnya berpura-pura membeli rokok. Pelaku menggasak uang 1 juta dari laci toko. Kita ke informasi lain berkaitan dengan pembongkaran tempat wisata di Puncak Bogor yang diduga menjadi biang kerok banjir Jabodetabek. Kericuhan terjadi saat pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasy di Puncak Bogor. Warga yang emosi bahkan nekat merebut alat berat. Kericuhan terjadi saat lokasi wisata Hibis Fantasi di Puncak Cisarua Bogor disegel. Warga geram lantaran Pemkab Bogor dan Satpol PP dinilai lamban. Kepala daerahnya cara remeh ngajedog wae, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Aing ngajedog teh bahasa Indonesia na diem saja gitu. Lamun bahasa Sunda mah loba ngajedog teh artina. Artinya bongkar hari ini? Bongkar hari ini. Bongkar hari ini sesuai instruksi gubernur. Geram tak ada tindakan, warga merebut eskavator dan membongkar bagian depan gerbang wisata disambut riuh tepuk warga lain. Empat lokasi wisata di Puncak diduga menjadi penyebab banjir bandang, salah satunya Hibis Fantasi milik BUMD Jaswita Jabar. Gubernur Jawa Barat, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pangan datang ke lokasi menginstruksikan pembongkaran. Lokasi wisata ini melanggar izin lahan dan tata lingkungan diduga menjadi penyebab banjir bandang. Dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan
Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun. Izin lokasi wisata ini hanya 4.800 meter namun dibangun 15.000 meter bahkan mencapai pinggir sungai. Usai dibongkar, perkebunan teh yang sebelumnya rusak akibat proyek akan dihijaukan kembali. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah kemarin sempat ricuh, pembongkaran bangunan tempat wisata di Puncak Bogor hari ini kembali dilanjutkan. 4 bangunan wisata di Puncak Bogor diduga menjadi biang kerok banjir di Jabodetabek. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada rekan Raisa Nadia di sana, di lokasi wisata Hibis Fantasy Puncak Bogor, Jawa Barat. Raisa, bagaimana sebenarnya peruntukan lokasi ini? Terus dilakukan, bisa dilihat di sini sudah ada alat berat atau ekskavator yang dilakukan untuk membongkar area dari gerbang masuk Hibis Fantasy. Dan selain itu juga untuk bagian-bagian yang kecil sebenarnya tadi sudah diangkut terlebih dahulu oleh Satpol PP seperti plang dan juga spanduk-spanduk selamat datang milik Hibis Fantasy. Untuk penyegelan juga telah dilakukan di area gerbang masuk dan juga di pintu masuk wahana telah dipasang garis polisi. Ini setelah disegel sejak Kamis 6 Maret lalu. Dan tadi pagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sudah datang untuk meninjau area rekreasi ini karena Hibis Fantasy ini dianggap telah melanggar aturan terkait dengan alih fungsi lahan karena tadinya lokasi ini justru merupakan area perkebunan teh namun dijadikan area rekreasi dan tempat wisata yang dikelola oleh anak perusahaan BUMD Jaswita Jawa Barat ini sebenarnya sudah mengantongi izin yaitu untuk mengelola kawasan sekitar 4.000 lebih meter persegi, tetapi pada faktanya justru meluas hingga 15.000 meter persegi. Dan selain itu juga yang dijadikan concern oleh Deddy Mulyadi itu adalah adanya site plan yang diajukan dan sudah terbit adalah 14 bangunan, tetapi pada realitanya justru bertambah hingga 39 bangunan, sehingga 25 bangunan yang tidak memiliki izin inilah yang akan dibongkar terlebih dahulu. Dan berikut pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan bukan hanya di daerah PT Jaswita ini, seluruh areal yang itu berada pada wilayah perkebunan, wilayah kehutanan yang memiliki fungsi serapan air yang bermanfaat bagi menjaga masyarakat di lingkungan hilir, baik Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan Jakarta dari banjir, saya menginginkan dikembalikan kembali menjadi areal hutan. Ya Camar, selain itu juga dengan pernyataan yang telah disampaikan tadi, Deddy Mulyadi juga menegaskan untuk peraturan gubernur, ia mengusahakan untuk diterbitkan hari ini juga terkait dengan peraturan alih fungsi lahan agar daerah-daerah resapan air tidak ada lagi pembangunan. Selain itu juga tadi Deddy Mulyadi sempat berbincang dengan karyawan-karyawan Hibis Fantasy yang memang tidak bekerja selama pembongkaran ini berlangsung. Ia berjanji akan tetap membayarkan gaji mereka. Ya, kembali ke studio, Camar. Baik, terima kasih rekan Nadia Raisa melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.